Bayangkan kalau di era seperti ini anak-anak kita putus sekolah di tengah jalan, tidak bisa lanjut ke SMA. Gubernur Jawa Timur berbagai forum menyampaikan SMA gratis, tetapi faktanya masih ada anak-anak kita yang tidak mau bayar sekolah, berarti ada sekolah yang belum gratis. Pak tadi menyebutkan sekarang masih banyak pungutan A, pungutan B dan lain-lain. Langkah konkret yang dalam waktu dekat bisa dilakukan gitu apa sih Pak? Kita sebut dengan guru honorer atau guru KTT, guru tidak tetap, yang itu saya lihat memang semangatnya semangat pengabdian yang luar biasa. Ya ini tantangan tetapi harus kita hadapi, dan guru harus menjadi fokus utama pemerintah untuk kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur khususnya. Bagaimana nantinya DPRD Provinsi Jawa Timur ini memastikan bahwasanya pemerataan fasilitas tadi, laboratorium tadi, juga perpustakaan itu memang benar-benar bisa dipastikan layak untuk anak-anak. Ya, zaman saya dulu ketika lulus S1 bawa sekian dus pulang, buku ditaruh di rumah. Jadi perpustakaan mini gitu. S2 bawa pulang, sekarang modalnya gadget ya. Betul, smartphone. Orang yang tidak mampu, orang yang miskin ekstrim bisa menjangkau sekolah, apalagi sekarang sudah ada sekolah rakyat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini kembali saya Risa Isma yang menyapa Anda untuk informasi-informasi menarik yang siap akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa. Tema menarik hari ini saya angkat untuk Anda yang mungkin concern ya terkait dengan penguatan akses dan juga mutu pendidikan yang ada di Jawa Timur. Yang kita tahu pendidikan memang merupakan pilar yang penting dan juga utama dalam pembangunan manusia dan menjadi fondasi tentunya untuk peningkatan daya saing di daerah. Jawa Timur memang sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks tentunya dalam memperkuat akses dan juga mutu pendidikan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, akhirnya ketika tema ini saya munculkan, bagaimana untuk DPRD Provinsi Jawa Timur melihat kondisi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah maju dan juga wilayah yang tertinggal. Kemudian apa sih strategi yang ada atau digunakan untuk mengurangi angka putus sekolah? Kalau kita membicarakan lingkup Jawa Timur tentunya yang menjadi kewenangannya adalah SMA dan SMK sederajat. Terkait dengan hal itu saya sudah hadir bersama dengan narasumber yang luar biasa, beliau bersahaja, kalem gitu ya. Kemudian kalau menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu sedikit memberikan masukan atau edukasi itu saya pas sekali dengan gaya dan nada bicara beliau ini ya. Teringat dengan guru SMA saya dulu. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra yang hadir bersama saya. Saya bawa tema ini, beliau wah tema nih gitu tadi ya. Agak ya wis ini dibahas enggak apa-apa gitu tadi. Beliau ada Bapak Haji Hidayat SAGWSI, sekali lagi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Selamat datang kembali di podcast ABTV Bapak. Ya, siap. Ya, hari ini masih kelihatan sumringah, semangat. Ya. Gini Pak, kalau misalkan narasumbernya semangat, saya juga semangatnya jadi semakin menggebu-gebu gitu Pak. Kalau terkait dengan akses dan juga mutu pendidikan, itu banyak diperbincangkan di banyak tempat. Nah, saya mendekat dan merapat ke bapak-bapak yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur karena kaitannya sekarang ini yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan adalah perbedaan terkait dengan kualitas ketimpangan untuk akses pendidikan di daerah maju dan juga daerah tertinggal. Kan kelihatan sekali begitu Bapak, itu yang banyak disampaikan. Nah, ini bagaimana DPRD Jawa Timur menyikapi hal ini Bapak? Ya, saya kira isu itu memang sudah menjadi perbincangan banyak orang ya, terutama di legislatif, ketimpangan pendidikan di antar wilayah ya, dan ini sesungguhnya bagian dari kritik kepada visi gubernur, di mana gubernur mencanangkan
programnya adalah bagaimana pendidikan Jawa Timur setara, setara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, semua bisa memiliki akses yang sama, tapi faktanya hari ini masih ada kesenjangan yang luar biasa. Oleh karena itu ini harus dipecahkan, harus dicari solusi terbaik sehingga anak-anak kita, terutama yang mau lanjut ke SMA tidak jadi problem ya. Hari ini di tahun 2024 yang lalu itu ada 40.000 anak putus sekolah. Dan itu berada di beberapa daerah terutama di Malang, di Ponorogo, di Bangkalan, di Sampang. Nah, daerah-daerah ini saya kira perlu perhatian khusus sehingga anak-anak kita bisa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan terutama di SMA SMK. Bayangkan kalau di era seperti ini anak-anak kita putus sekolah di tengah jalan, tidak bisa lanjut ke SMA, maka ini jadi persoalan, jadi beban keluarga, beban masyarakat. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan sudah memiliki syarat ijazah untuk masuk di dunia kerja ya minimal SMA. Nah, kalau tidak lulus berarti dia harus bekerja di sektor lain dan itu menjadi tantangan tersendiri buat anak-anak kita. Oleh karena itu kita akan dorong ada pemerataan pendidikan, ada akses yang sama di seluruh Jawa Timur. Kemudian jangan sampai anak-anak terutama di daerah pelosok dia harus menjangkau sekian jam untuk sekolah di SMA. Infrastrukturnya harus kita bangun dan sekolahnya harus standar sama di seluruh Jawa Timur. Berarti itu salah satu strategi Pak ya untuk mengurangi angka putus sekolah di tingkat SMA. Kalau di Jawa Timur kan memang fokusnya itu kewenangannya di SMA dan SMK. Di beberapa wilayah tertinggal tadi Bapak menyampaikan banyak sekali yang putus sekolah ternyata ya Pak ya. Dan itu perlu perhatian khusus Pak, berarti kalau segitu banyak untuk yang putus sekolah loh Pak SMA berarti ya. Kalau setiap tahun 40.000 anak, 5 tahun bisa berapa? 20.000 anak putus sekolah SMA. Ini saya kira harus dipecahkan ya, dan rata-rata dia putus sekolah karena persoalan biaya pendidikan, kemudian dia harus membantu orang tua bekerja, kemudian ada yang karena nikah dini. Yang pertama soal biaya pendidikan saya kira ini jadi tantangan tersendiri karena Gubernur Jawa Timur berbagai forum menyampaikan SMA gratis. Tetapi faktanya masih ada anak-anak kita yang tidak mau bayar sekolah, berarti ada sekolah yang belum gratis ya. Ada ketika masuk dia harus tetap bayar uang gedung dengan dalih sedekah atau infak, kemudian ujian dia harus infak, kemudian bangun fasilitas harus infak dan sebagainya. Akhirnya itu dianggap biaya yang memberatkan dan orang tua tidak berani protes. Kemudian anak merasa terbebani, kemudian putus sekolah. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi harapan kita SMA, SMK seperti misi gubernur adalah gratis, tidak ada pungutan apapun. Pak tadi menyebutkan sekarang masih banyak pungutan A, pungutan B dan lain-lain. Langkah konkret yang dalam waktu dekat bisa dilakukan gitu apa sih Pak untuk menanggulangi itu? Itu kan paling penting sekarang Pak ya. Ini jelang juga nanti di pertengahan tahun depan sudah kenaikan kelas lagi, yang lulus SMP pasti akan ke SMA Bapak. Seperti apa Pak langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah harusnya? Nah ya, yang pertama himbauan ya kepada para kepala sekolah SMA SMK di Jawa Timur, jangan sampai ada pungutan-pungutan di luar ketentuan yang sudah ada. Misalnya ya beli seragam sekolah. Ini kan ada harganya ya, ada standarnya. Jangan sampai kemudian harganya menjadi mahal, lebih mahal dibanding di luar. Kemudian ada uang gedung. Saya kira gedung-gedung sekolah ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak menjadi tanggung jawabnya orang tua. Jadi kalau ada gedung sekolah rusak, saya kira segera Kepala Dinas Jawa Timur melalui OPT-nya pastikan bahwa segera dibangun. Dan sekarang juga sudah ada apa yang disebut Banpres ya, bantuan presiden yang alokasi ini untuk sekolah-sekolah yang kerusakannya tinggi. Agak parah. Ya, agak parah. Langsung ada bantuan presiden.
Jadi sekali lagi jangan sampai ada pungutan-pungutan yang memberatkan kepada siswa dengan dalih infak atau sedekah. Nah, yang kedua bahwa kalau ada anak-anak yang memang tidak mampu, terutama anak-anak dari keluarga yang miskin ya, harus ada fasilitas dan keringanan-keringanan dari beban-beban pembiayaan yang itu saya kira pasti ada solusi. Nah, yang ketiga, kita bagian dari fungsi pengawasan. Kalau ada sekolah-sekolah yang masih melakukan tarian-tarian, pungutan-pungutan di luar ketentuan, saya kira bisa lapor ke kami. Oh, bisa dilaporkan? Ya, Oke. Bisa info ke kami, ya. Ada buktinya, kami akan datang ke sekolah itu dan kami akan tindak lanjuti supaya tidak terjadi lagi ada pungutan di luar ketentuan di sekolah-sekolah SMA. Ya. Catat ya, ini yang SMA, SMK, ini banyak Pak kita teman-teman SMA, SMK yang ikut ya. Kalau ada ditarikan yang nggak jelas gitu ya Pak, peruntukannya seperti apa itu boleh, kalau ada buktinya silahkan untuk dilaporkan. Nanti bisa ditindaklanjuti begitu. Kita kembali lagi terkait dengan beberapa keluhan yang sudah masuk atau kita terima atau ketika kita liputan begitu Pak menyampaikan kalau DPRD sendiri bagaimana cara menyikapi sistem zonasi Pak sekarang. Itu karena dianggap nggak adil Pak ternyata sistem zonasi menurut sebagian masyarakat. Tanggapan DPRD pripun? Ya, saya kira zonasi itu kan sebetulnya konsep yang bagus ya, meniadakan sekolah-sekolah favorit dan tidak favorit. Prinsipnya bagaimana dengan zonasi ini sekolah sama, kualitasnya sama, aksesnya sama pada semua siswa. Tetapi faktanya ternyata dengan sistem zonasi ini belum siap. Apa yang belum siap? Yang pertama adalah orang tua siswa. Kadang-kadang belum paham cara mendaftar dengan pola zonasi ini. Ya, banyak komplain merasa rumahnya sudah dekat, tapi ternyata tertolak, ya, siswanya tidak diterima. Akhirnya banyak aksi orang tua yang memblokir pintu sekolah karena anaknya merasa jaraknya dekat dibanding teman yang lain, tapi dia tidak masuk. Yang kedua, dengan zonasi ini faktanya masih ada sekolah-sekolah yang jumlahnya masih tidak reliable ya, tidak bisa mengakomodasi siswa di satu wilayah itu. Betul. Sehingga terpaksa harus ditolak dan dia harus sekolah di tempat lain yang berbiaya besar misalnya dan lain sebagainya. Jadi zonasi harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif pada orang tua siswa, tapi juga pemerataan fasilitas sekolah juga harus merata juga, sehingga zonasi bisa betul-betul misinya adalah untuk pemerataan bisa tercapai. Jadi tidak akan ada lagi yang protes-protes gitu ya Pak ya, terkait dengan nggak adil ini yang rumah saya dekat kok nggak masuk dan lain sebagainya. Itu nggak akan pernah ada seperti itu kalau ada sosialisasi yang betul-betul dilakukan begitu Pak. Berarti itu nanti tugas dari kepanjangan dari mitra DPRD sendiri Pak, kalau Dinas Pendidikan tingkat provinsi ya Pak ya, kalau SMA, SMK kan Pak ya, kalau provinsi itu. Kemudian kalau tadi terkait dengan zonasi kemudian siswa, saya pengen menyampaikan ke Bapak, ini juga banyak terkait dengan guru Pak sekarang. Kalau kita tahu tenaga pendidik di beberapa tempat itu yang PNS Pak, yang pegawai negeri sipil, ini kan kurang Pak. Kalau dari DPRD sendiri langkahnya seperti apa untuk meningkatkan kompetensi dari guru, terutama yang nanti ada di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik PNS Pak? Ya, memang si malakama ya, sisi lain ketika harus mengangkat guru PNS, kesiapan anggaran juga harus ada. Sisi lain hari ini kita banyak efisiensi ya. Betul. Dan fokus kepada peningkatan kesejahteraan guru yang sudah ada. Nah, tentu ini menjadi problem dan harapan saya secara pribadi di tahun depan sudah situasi ekonomi sudah normal, rekrutmen PNS untuk guru dibuka seluas-luasnya karena faktanya memang banyak di sekolah-sekolah daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru PNS. Nah, ini fakta di lapangan memang kemudian banyak guru-guru yang
kita sebut dengan guru honorer Ya, atau guru GTT, guru tidak tetap, yang itu saya lihat memang semangatnya semangat pengabdian yang luar biasa, ada keikhlasan yang besar sehingga dia mau menjadi guru walaupun dengan fasilitas yang sangat rendah. Ini yang perlu kita apresiasi, dan memang pemerintah belum sepenuhnya bisa hadir memberikan fasilitas yang besar ya. Hanya sekedar untuk transportasi guru honorer. Nah, tentu ke depan pilihannya adalah ya meningkatkan honor guru GTT. Kalau PNS tidak mungkin ya fasilitas untuk GTT harus ditingkatkan, terutama GTT yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri ya. Yang di sekolah swasta tentu tanggung jawab yayasan. Dan saya melihat fakta sendiri di lapangan, gaji guru di sekolah swasta juga sangat memprihatinkan, dan tentu nanti kalau kondisi fiskal kita sudah membaik, saya kira tidak hanya guru honorer di negeri yang menjadi perhatian, tapi juga di sekolah-sekolah swasta, terutama di SMA, SMK. Ya, harapannya seperti itu Pak, di mana sekarang ini keberadaan guru tidak tetap atau honorer itu sangat membantu Pak. Ketika di beberapa wilayah minim sekali ada guru PNS, tapi siswa-siswinya itu semangat belajar, otomatis yang terdepan untuk tetap memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak itu tetap guru-guru honorer dan juga guru tidak tetap itu gitu ya Pak ya. Berarti langkah konkretnya untuk dari pemerintah sendiri, kemudian DPRD sendiri mengawasi atau melihat hal itu seperti apa Pak? Ya, saya kira sampai sekarang ini. Saya kira ini PR besar buat kami ya, karena harus diakui guru ini menjadi pilar utama pendidikan di sekolah ya. Guru menjadi rujukan anak-anak kita, guru menjadi tumpuan ilmu anak-anak kita, skill anak-anak kita juga dipompa oleh guru, maka guru harus menjadi perhatian penuh oleh pemerintah. Di samping soal kesejahteraannya ya, tapi juga peningkatan kapasitas guru yang hari ini ya karena keterbatasan personal guru. Dia tidak mampu sekolah lebih tinggi. Ya, tentu harus ada beasiswa pemerintah di S2, di S3, atau dia kursus, maka tentu harus butuh biaya ini yang harus disupport oleh pemerintah, sehingga guru sejahtera, tapi guru juga skillnya mumpuni ya, pengetahuannya makin luas, terutama hari ini perkembangan digital yang luar biasa. Guru harus beradaptasi dengan digitalisasi sekolah. Ya ini tantangan, tetapi harus kita hadapi, dan guru harus menjadi fokus utama pemerintah untuk kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur khususnya. Itu menarik. Tadi Bapak sedikit membahas digitalisasi ya. Ini dia nih, komitmen DPRD Provinsi gimana nih Pak terkait dengan digitalisasi yang tadi Bapak sampaikan ya. Ini terkait dengan digitalisasi di sekolah Bapak, yang masih belum merata di pedesaan. Kalau di wilayah perkotaan atau tempat-tempat yang mudah akses untuk internetnya mungkin ya Pak, itu mudah untuk melakukan digitalisasi seperti itu. Nah kalau wilayahnya di pedesaan kemudian banyak sekali kendalanya, itu komitmennya DPRD pripun Pak kalau terjadi seperti itu? Ya, kita dorong pemerintah untuk membuka peluang pada dunia usaha internet ya, untuk bisa masuk di sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil ya. Dan juga kita dorong pemerintah daerah, kota kabupaten juga membantu membuka akses internet sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini modal utama ya, kalau akses tidak ada maka tidak mungkin akan mengarah ke digitalisasi ya. Kemudian apalagi bicara soal lab ya, kemudian pengadaan laptop ya. Saya kira PR penting kita adalah anggaran, bagaimana support media digital bisa merata di Jawa Timur. Jadi aksesnya ada, tapi juga medianya juga ada, sehingga anak-anak di pelosok bisa menikmati
media digital yang saya kira hari ini sudah harus sampai menjangkau ke pelosok-pelosok. Ya. Kalau tadi terkait dengan guru honorer sudah atau GTT sudah, kemudian saya tanyakan digitalisasi juga sudah disampaikan Bapak, perlu ada sinergi yang kuat pemerintah daerah tentunya untuk menciptakan hal yang bisa membantu terwujudnya digitalisasi di beberapa tempat terpencil begitu. Kemudian kita kembali lagi Pak, kalau di wilayah Provinsi Jawa Timur, kewenangan pemerintah provinsi untuk pendidikan kan untuk SMA, SMK Pak. Ya. Nah, saya pengen sedikit bertanya, mungkin apa sih Pak kebijakan yang didorong DPRD untuk memperbaiki mutu pendidikan vokasi? Kan sekarang ini banyak digaungkan atau disampaikan banyaknya pendidikan vokasi dan link and match dengan industri. Contohnya teman-teman di SMK Pak. Contohnya tadi saya bawa teman-teman juga Pak dari SMK. Nah seperti itu. Itu pribon Pak, kebijakan yang didorong DPRD untuk memperbaiki mutu pendidikan vokasi seperti apa? Ya saya kira sekarang sudah banyak ya SMK vokasi yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur ya, yang berbasis kebutuhan lokal, misalnya vokasi IT ya, di bidang IT. Nah tentu ini di daerah-daerah perkotaan-perkotaan besar ya, kemudian vokasi di agrobis ya, di pertanian. Jadi saya kira Jawa Timur lahan pertanian masih cukup luas dan peluang di sektor informal pertanian masih sangat terbuka. Nah kita ingin sebetulnya secara pribadi saya banyak petani-petani milenial yang dia bisa tumbuh dari lulusan-lulusan SMK. Maka ini tentu harus dimodali dengan kemampuan pengetahuan skill yang mumpuni di bidang agrobis ya. Jadi bayangan saya ada sekolah, ada lahan yang luas, kemudian ada pelajaran kelas, ada praktek nanam sampai berbuah, sampai kemudian dia jual dan sebagainya. Jadi saya kira masih perlu dipetakan lagi di mana vokasi dengan fokus tertentu harus diadakan dan mana yang harus disupport. Saya kira ini PR penting karena dengan cara inilah maka lulusan SMK tidak lagi bergantung kepada dunia usaha dalam tanda petik pabrik lah ya, lulus kerja di pabrik, tapi dia sudah bisa menciptakan peluang kerja melalui di sektor-sektor agrobis ini. Saya kira ini peluang dan tantangan yang luar biasa. Di sektor di Jawa Timur sendiri kan macam-macam Pak. Misalkan untuk mengoptimalkan teman-teman SMK di beberapa wilayah, bisakah itu bersinergi dengan pengusaha atau investor yang ada lokal di sana Pak? Misalkan kearifan lokal di tempat yang banyak tempat wisatanya, nanti SMK atau vokasinya lebih cenderung ke sana, itu bisa dilakukan seperti itu ya? Ya, sangat mungkin. Jadi saya kira peta di Jatim kan sudah tergambarkan gitu ya, daerah-daerah mana wisata, daerah-daerah mana daerah industri, daerah mana daerah pertanian, daerah maritim dan sebagainya. Saya kira disitulah dikembangkan sekolah-sekolah SMA vokasi yang fokus pada kebutuhan-kebutuhan dunia usaha di tempat itu. Sehingga tadi yang pernah kita diskusikan adalah kurikulumnya bisa match dengan kebutuhan dunia usaha. Kemudian ada MOU, kemudian misalnya ketika praktek kerja sudah bisa difasilitasi oleh perusahaan, kemudian nanti ke depan kalau ada kekurangan tenaga kerja, perusahaan bisa inden ke sekolah SMA itu. Iya. Nah, karena sudah disediakan di situ ya, sesuai. Datanya sudah ada, skill-nya sudah ada, tinggal rekomendasi anak ini ke situ dan sebagainya. Jadi link and match ini penting untuk kita gaungkan dan sekaligus kita dorong sekolah dan dunia usaha tidak ada jarak ya, tidak ada kesenjangan sehingga saling bisa ketemu dan mensupport satu dengan yang lain. Ya. Itu ya teman-teman SMK yang tadi ikut dengan kita. Itu relate begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti yang dipelajari di SMK itu sudah ada perusahaan atau investor yang mungkin membutuhkan di tempat dia menginvestasikan tadi ya Pak ya. Contohnya kalau misalkan di Malang banyak tempat wisata, berarti SMK link and match-nya yang sesuai dengan daerah wisata di sana. Itu tadi kalau terkait dengan apa ya Pak namanya,
link and match untuk vokasi. Kalau kita membicarakan penguatan akses dan mutu pendidikan itu tidak lepas dari bagaimana memastikan pemerataan fasilitas. Tadi Bapak sedikit menyinggung ada laboratorium, kelas yang mungkin layak dan juga mungkin ini yang paling penting juga perpustakaan ini Pak. Yang sering banyak dilupakan juga. Bagaimana nantinya DPRD Provinsi Jawa Timur ini memastikan bahwasannya pemerataan fasilitas tadi, laboratorium tadi juga perpustakaan itu memang benar-benar bisa dipastikan layak untuk anak-anak. Ya, jadi ini juga tantangan terberat kita ya di era digital ini. Anak-anak sudah gemar baca bukunya sudah sangat menurun. Literasinya berkurang banyak gitu. Sudah tidak mau beli buku, Betul. sudah tidak mau baca buku. Jadi anak-anak lulus sekolah itu tidak punya buku di rumah, tidak punya perpustakaan pribadi. Kalau zaman saya dulu ketika lulus S1, bawa sekian dus pulang, buku ditaruh di rumah. Jadi perpustakaan mini gitu. S2 bawa pulang, sekarang modalnya gadget ya. Betul, Smartphone. Jadi tentu ini tantangan, maka perpustakaan di samping literasinya bentuknya buku tapi juga harus digital sehingga anak-anak tertarik untuk bisa tertarik dulu lah masuk di perpustakaan. Kalau masuk saja tidak tertarik, apalagi membaca, apalagi membuka media-media digital di perpustakaan ya. Tentu harus dikemas menarik dan mudah dijangkau, terutama di area-area publik ya. Jadi misalnya di alun-alun di Mojokerto, kita bersyukur ada. Jadi ketika anak SMA hari Minggu, hari Sabtu, di samping dia jogging, olahraga, tapi juga istirahat mampir di perpustakaan. Ruang bacanya publik ada. Iya. Oke. Santai di situ. Jadi ya memang butuh kreativitas, butuh inovasi sehingga menghadapi tantangan era digital ini ya, kalau tanpa kreasi saya kira kita akan kalah. Ya, ini tantangan terbesar. Jadi mendorong anak minat baca, mendorong anak untuk memperluas literasi, ya, mendorong anak untuk gemar datang ke perpustakaan menjadi PR penting kita. Ya, sekarang kalau sekolah tidak baca, terus dari mana gitu perluasan ilmunya? Apakah yang diandalkan adalah ChatGPT lagi? Mengaku anak-anak gitu ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman SMA, SMK yang datang gitu ya, lebih tertarik untuk mengandalkan smartphone atau gadget yang ada. Itu kita miris sebenarnya Pak. Tapi ya mungkin nanti ada inovasi-inovasi baru dari mitra DPRD Provinsi juga bagaimana nanti meningkatkan minat baca dan juga literasi. Bahkan di beberapa tempat duta baca di Provinsi Jawa Timur juga sudah mulai keliling bagaimana biar anak-anak literasinya itu bertambah, senang membaca begitu Pak. Perpustakaannya pun di beberapa daerah itu dibikin menarik loh Pak sekarang. Biar anak-anak gemar membaca seperti itu. Luar biasa. Lah, yang terakhir yang pengen saya tanyakan ke penjenengan adalah target yang realistis Pak dari DPRD Provinsi Jawa Timur terkait peningkatan mutu pendidikan Jawa Timur antara mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Seperti apa Pak? Ya, harapan kita yang pertama, angka putus sekolah menjadi rendah ya. Jadi terutama di tingkat SMA SMK jangan sampai angka terus naik. Tentu ini seirama dengan peningkatan ekonomi keluarga, kemudian harus ada edukasi bahaya pernikahan dini sehingga anak-anak ya kalau mau nikah tunggu dulu lulus SMA atau SMK. Yang pertama, yang kedua, ke depan harapan kita memang betul-betul pendidikan di Jatim adalah pendidikan yang setara ya, yang bisa diakses oleh semua anak, terutama di tingkat SMA, SMK. Jadi orang yang tidak mampu, orang yang miskin ekstrim bisa menjangkau sekolah. Apalagi sekarang sudah ada sekolah rakyat. Betul. Di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi jangan sampai program ini disia-siakan bagi anak-anak yang tidak mampu. Ada SMA sekolah rakyat yang fasilitasnya jauh lebih baik dari sekolah-sekolah yang ada. Jadi ini bagian dari kehadiran pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo untuk hadir buat anak-anak
bisa menikmati sekolah yang setara, pendidikan yang setara. Luar biasa ya. Kita dukung itu program yang sudah ada dari pemerintah, dan yang pasti dengan dukungan juga kalau kita membicarakan terkait peningkatan mutu pendidikan tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja gitu kan Pak ya. Jadi bisa sinergi juga masyarakat umum juga bisa membantu bagaimana peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama nantinya. Ngobrolnya enak, kemudian materinya juga asik gitu ya Pak ya. Kalau kita waktunya udah habis tadi. Iya. Kita pengennya banyak sekali membicarakan bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Kita tunggulah Pak nanti beberapa waktu ke depan dengan program-program yang sudah ada. Semoga ada peningkatan mutu pendidikan khususnya di beberapa daerah atau wilayah yang cukup tertinggal di Jawa Timur, dengan yang tadi Bapak sampaikan pemerataan untuk digitalisasi, kemudian juga untuk peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, itu bisa membuat mutu pendidikan di beberapa tempat atau daerah tertinggal itu jadi meningkat begitu ya. Itu tadi. Memang penguatan akses kita sampaikan untuk mutu pendidikan di Jawa Timur bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah eksekutif, tapi juga membutuhkan dukungan penuh dari legislatif seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat begitu. Yang kita bahas hari ini Bapak, semoga bisa menjadi landasan untuk menyusun langkah kebijakan nantinya yang lebih terarah, tepat ini maksudnya tepat sasaran Bapak nantinya, dan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas di wilayah Jawa Timur. Itu tadi obrolan saya bersama dengan beliau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir untuk membahas penguatan akses dan mutu pendidikan di Jawa Timur. Ada Bapak Haji Hidayat SAG MSI yang hadir dari fraksi Partai Gerindra. Kita akan hadirkan beberapa dialog menarik lainnya di podcast ABTV. Saya Risa Ismaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.